Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya siapa di sini yang masih muda ataupun belum tua sudah pelupa? Nah, memang pelupa ya ataupun orang bilangnya pikun, ya ini terjadi pada usia tua ataupun lansia. Kalau memang orang tua pelupa, ya ini memang penyebab umum ya, dimaklumi. Ya kalau orang tua pelupa itu dimaklumi. Nah, gimana nih kalau seandainya pelupa terjadi pada usia muda ya, belum tua. Nah, apa yang terjadi ini kok bisa orang muda jadi pelupa? Apakah pelupa ini termasuk penyakit ya, disebabkan oleh penyakit? Ada yang bisa jawab? Nah, jadi kita akan membahas ya penyebab masih muda sudah pelupa. Pelupa pada usia muda ini berbeda dengan lansia. Ya, kalau pelupa pada usia muda ya biasanya disebabkan ya ataupun ada pengaruhnya oleh gaya hidup. Jika penyebabnya karena gaya hidup ya tinggal berubah gaya hidup ya ini akan memperbaikinya. Nah, tetapi ya kalau seandainya penyebabnya oleh penyakit ya ini memang perlu dilakukan tindakan-tindakan ya untuk mengatasinya. Jadi ada beberapa penyebab sering lupa ya ataupun pelupa pada usia muda yang bisa dialami teman-teman. Ya di antaranya yang pertama adalah masalah tiroid. Pada orang yang mengalami hipotiroid, ya bukan hiper ya, hipo. Nah ini akan menyebabkan orang tersebut sering lupa ataupun jadi pelupa. Kalau hipertiroid kan berarti hormon tiroidnya berlebih ya. Tapi kalau hipotiroid berarti hormon tiroidnya itu kurang ya ataupun produksinya itu kurang dari normal. Ketika kondisi ini terjadi ya itu bisa mempengaruhi memori teman-teman ya, daya ingat teman-teman bisa terganggu. Nah, kemudian teman-teman akan sulit tidur. Ya, ini bisa memungkinkan teman-teman mengalami depresi. Ya, semua itu tentu ya menjadi penyebab teman-teman jadi pelupa ataupun ya jadi pikun. Yang kedua, penyakit demensia dan Alzheimer. Teman-teman, ya memang demensia itu dialami oleh orang yang tua ataupun lansia. Ya, tetapi usia muda juga bisa mengalami demensia. Nah, ketika orang demensia tentu akan mengalami pelupa ataupun pikun. Sedangkan Alzheimer ya ini merupakan ya jenis demensia yang paling umum terjadi pada usia muda. Yang ketiga, stres, kecemasan, dan depresi. Nah, teman-teman ya memang kita tidak bisa lepas dari masalah stres, ya rasa kecemasan, ya ataupun misalkan depresi. Tapi ya stres jangan sampai terlalu berlebihan. Kecemasan juga jangan sampai berlebihan, apalagi ya stres menyebabkan depresi itu nggak boleh. Ya ketika orang muda mengalami stres, ya bahkan sampai depresi, kecemasan berlebihan, ya ini akan mengganggu dirinya, ya aktivitas sehari-harinya, kehidupan sehari-harinya akan terganggu. Ya mulai sulit tidur, ya sulit berkonsentrasi. Nah ini berhubungan dengan memorinya nanti, daya ingatnya, ya makanya sering lupa. Ya ketika teman-teman mengalami masalah, ya jangan sampai stres. Ya itu cepat atasi masalahnya, lakukan kegiatan-kegiatan positif biar tidak sampai depresi. Ya begitu juga dengan kecemasan. Ya ketika teman-teman mengalami suatu kecemasan, ya alihkan kecemasan tersebut ke hal yang bermanfaat ataupun positif. Ya jangan berlarut-larut ya rasa cemasnya. Yang keempat, kurang tidur. Teman-teman ya banyak sekali zaman saat ini orang usia muda itu mengalami sulit tidur ya, susah tidur. Ya baik yang disengaja karena kebiasaan, ya karena sering bergadang ya main game ataupun ada kegiatan-kegiatan lainnya. Nah kondisi ini ya nggak bagus untuk kesehatan tubuh kita, ya termasuk kesehatan otak. Nah ketika teman-teman kurang tidur ya ini bisa mengganggu, ya bikin lemas, kemudian bikin cepat lelah. Ya emosi nggak stabil, ya rasa cemas nanti, ya gangguan memori nanti jadi pelupa. Jadi nggak boleh sampai teman-teman ya kekurangan jam istirahat ataupun tidur. Kelima, obat-obatan tertentu. Nah teman-teman ya yang misalkan ada masalah penyakit ataupun kesehatan yang diharuskan mengkonsumsi jenis obat-obatan tertentu. Mungkin efek dari obat tersebut ya bisa bikin jadi pelupa. Nah teman-teman ya sebaiknya ketika mengkonsumsi obat-obatan ya harus dalam pengawasan dokter. Ya ketika ada masalah
ketika mengkonsumsi obat-obatan tersebut, ya dokter akan tahu ya ketika teman-teman berkonsultasi, oh dok saya kok kalau minum obat ini saya berdebar-debar, saya jadi cemas, saya jadi linglung, ya jadi bingung. Nah itu nanti dokter akan memberikan terapi yang lebih baik ya untuk masalah teman-teman. Jadi jangan beli obat sembarangan. Nah misalkan teman-teman yang mengkonsumsi obat-obatan antidepresan, ya tekanan darah tinggi, ataupun obat-obatan lainnya, itu sebaiknya tetap dalam pengawasan dokter. Keenam, pola makan yang buruk. Seseorang yang masih muda, ya rata-rata itu memiliki kebiasaan ataupun pola makan yang buruk. Karena dia masih merasa sehat, masih merasa muda, jadi makannya bebas, sembarangan. Karena mereka belum sakit, ya karena sehatnya belum pergi. Nanti kalau sehatnya sudah pergi, ya datang sakit baru menyesal. Ya baru nanti, wah ternyata saya dulu begini ya. Nah jadi itu nanti penyesalan datangnya belakangan. Ya entah itu nanti sakit hatinya ya, hepar, liver, sakit ginjalnya, entah sakit jantungnya, ya baru menyesal di kemudian hari. Jadi tidak ada kata terlambat ketika teman-teman ingin berubah walaupun masih muda. Kemudian teman-teman ya mengkonsumsi makanan yang tidak sehat sembarangan itu juga akan mempengaruhi otak teman-teman ya, ingatan teman-teman juga bisa terpengaruh ya, jadi lupa. Nah jadi teman-teman ya ada makanan sehat yang mempunyai efek untuk memperkuat daya ingat. Nanti dibahas di video lain ya. 7. Konsumsi alkohol berlebih. Ketika seseorang ya mengkonsumsi alkohol ya karena lingkungannya, ya pergaulannya, kemudian konsumsi secara berlebihan, ini nggak bagus ya untuk otak teman-teman, untuk daya ingat. Ya dalam jangka pendek ya teman-teman bisa lupa ingatan. Ya bahkan setelah teman-teman selesai konsumsi alkohol ya efeknya hilang, ya itu masih akan mungkin mempengaruhi ingatan teman-teman. Nah jadi teman-teman ya daripada mengkonsumsi alkohol yang berlebih ya lebih baik teman-teman alihkan ya. Misalkan bisa mengkonsumsi jus buah ya, ataupun misalkan minuman-minuman sehat lainnya ya, misalkan jus sayur. Nah itu jauh lebih baik ketika teman-teman mengkonsumsinya dibandingkan dengan alkohol. Kedelapan, gangguan kognitif ringan. Masih muda, sering lupa ya, sering pikun. Ya ini bisa saja menandakan masalah gangguan kognitif ringan ataupun disebut dengan MCI ataupun MCI. MCI adalah kondisi penurunan fungsi kognitif, ya mengingat dan juga berpikir. Nah ini kondisi di luar normal ya pada orang yang muda seusianya. Kondisi ini ya bukan demensia ya. Jadi orang yang mengalami MCI ini masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari ya, berbeda dengan demensia. Tetapi teman-teman harus hati-hati walaupun tidak parah ya, teman-teman harus hati-hati. Nah, orang yang mengalami MCI yaitu meningkatkan resiko untuk mengalami demensia ya, penyakit Alzheimer ya di kemudian hari. Jadi harus waspada. Nah, teman-teman ya itu tadi penyebab sering lupa walaupun masih muda. Ya mungkin kalau seandainya usia tua yaitu dimaklumi, tapi kalau masih muda ya sebaiknya harus ya aware ya, ataupun harus waspada. Bisa saja hal tersebut karena gaya hidup teman-teman, bisa saja ya karena masalah medis. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.